Selamat berjumpa kembali seluruh mahasiswa STT Rumah Murid Kristus yang saya cintai, saya banggakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam perkuliahan melalui video pembelajaran. Sungguh sangat berbahagia saya bisa berbagi bersama dalam kesempatan ini. Dan kita ada di dalam mata kuliah yang berbicara tentang angelologi dan satanologi. Dan dalam perkuliahan di STT Rumah Murid Kristus, mata kuliah ini masuk juga dalam doktrin Alkitab 4. Berbicara tentang malaikat, itu tentunya akan ada dalam seluruh perjalanan kehidupan manusia, atau sepanjang sejarah kita akan menemukan bahwa manusia berusaha untuk mencari tahu, ada keinginan tahuan daripada manusia itu sendiri terhadap makhluk-makhluk lain. Dan itu kemudian menjadi satu objek dari manusia untuk dapat memahami dan mengerti tentang makhluk-makhluk lain yang berada di luar angkasa. Manusia berusaha untuk mencari tahu tentang identitas daripada makhluk-makhluk luar angkasa ini. Apakah makhluk-makhluk ini juga mereka adalah makhluk-makhluk yang baik atau makhluk-makhluk yang jahat? Dalam perjalanan sejarah, kegiatan-kegiatan manusia untuk mengidentifikasi tentang keberadaan makhluk-makhluk luar angkasa begitu banyak dilakukan, sehingga sampai saat ini mungkin kita akan menemukan ada begitu banyak bangsa-bangsa yang mengalokasikan perhatian mereka, sumber daya mereka untuk bisa memahami tentang makhluk-makhluk lain di luar angkasa. Ada kata yang begitu sangat familiar dengan kita yang disebut dengan UFO atau Unidentified Flying Object. Objek-objek terbang yang tidak teridentifikasi. Dan sampai saat ini hal itu masih merupakan misteri bagi perjalanan sebagian umat manusia. Secara ilmu pengetahuan mereka terbatas untuk mendekati tentang objek yang kita sebut dengan malaikat. Ada beberapa pandangan secara teologis yang akan kita jadikan sebagai dasar bagi kita untuk memahami tentang ruang
bagi setiap umat untuk mendekati dengan apa yang disebut malaikat. Seorang teolog yang bernama Karl Barth, seorang Dr. Karl Barth, dalam bukunya Charge Dogmatic 3 mengajarkan bahwa malaikat tidak patut diselidiki oleh seorang teolog. Beliau mengatakan bahwa Alkitab berbicara tentang eksistensi malaikat, namun tidak menyatakan tentang penciptaan mereka. Malaikat adalah bagian pemerintahan Allah. Namun kita manusia tidak memiliki pengetahuan tentang sifat-sifat dan keadaan mereka. Sehingga mungkin sampai saat ini ada begitu banyak orang Kristen yang tidak mengerti atau tidak memahami tentang keberadaan malaikat itu sendiri, atau kehadiran malaikat tidak dipahami dengan baik dalam perjalanan kehidupan kekristenan. Seorang teolog yang bernama Dr. C. Fred Dickerson dalam bukunya Angels, Elect and Evil menyebutkan bahwa menyelidiki tentang malaikat dalam Alkitab itu sendiri itu mempunyai manfaat. Sehingga ada beberapa manfaat yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah dengan kita mengerti keberadaan dan kegiatan malaikat akan menambah apresiasi kita terhadap kekuasaan Allah yang telah menciptakan dan mengontrol jagat raya dan campur tangannya bagi manusia untuk kemuliaannya dan kebaikan manusia ciptaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manusia akan memperoleh penghiburan, sebab pelayanan malaikat merupakan pernyataan perhatian Allah kepada umat manusia. Yang ketiga, ajaran tentang malaikat akan membawa manusia untuk menghargai kesucian dan kebenaran Allah. Allah menentang kejahatan yang dilakukan malaikat dan manusia. Yang keempat, ajaran tentang malaikat merupakan bagian dari kasih karunia Allah yang tetap setia menantikan pertobatan manusia. Yang kelima, ajaran tentang malaikat menjadi pendorong setiap orang percaya untuk memiliki sikap yang tegas terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh penguasa dan kuasa-kuasa kegelapan. Yang keenam, kebenaran pelayanan malaikat-malaikat Allah merupakan jaminan bagi setiap orang percaya dan gereja. Itu yang disampaikan oleh Dr. C. Fred Dickerson dalam bukunya Angel, Elect and Evil. Ya, jadi di sini ada kurang lebih 6 manfaat yang disampaikan oleh beliau saat kita memahami tentang keberadaan malaikat menurut Alkitab.
bagaimana Alkitab memberitahu kita tentang makhluk-makhluk yang lain yang kita kenal atau kita namakan malaikat. Yang pertama kita akan bicara tentang eksistensi dan karakter malaikat. Eksistensi malaikat itu banyak disebutkan dalam Alkitab. Perjanjian Lama ada kurang lebih 108 kali ayat disebutkan. Perjanjian Baru ada 165 kali ayat disebutkan atau berbicara tentang malaikat. Kemudian yang kedua adalah keberadaan malaikat tidak terbatas pada suatu periode sejarah dan disebutkan dalam 34 kitab di dalam Alkitab. Jadi ada 34 kitab yang menyebutkan tentang eksistensi malaikat. Yang ketiga, malaikat merupakan ajaran Allah yang secara realitas nampak dalam Alkitab. Dengan kita memahami tentang eksistensi malaikat di dalam Alkitab, maka kita sampai kepada satu kesimpulan bahwa menolak keberadaan malaikat adalah menolak kebenaran Allah. Artinya, di dalam Alkitab kita akan menemukan tentang eksistensi malaikat itu sendiri. Misalnya dalam Ibrani 12 ayat 22 dan dalam Mazmur 148 ayat 2. Kata malaikat dalam bahasa Ibrani itu disebut malak, dan dalam bahasa Greka disebut angelos, yang berarti messenger atau agen, utusan, atau pembawa berita atau perantara. Dalam bahasa Inggris malaikat ditulis dengan kata angel. Kata utusan, pembawa berita, haruslah dipahami dalam konteks sejarah. Pada zaman dahulu di mana komunikasi masih sulit, jarak yang cukup dekat untuk zaman sekarang harus ditempuh selama berbulan-bulan. Mungkin bisa kita lihat dalam kitab Kejadian 24 dan Yosua 9 tentang peran seorang utusan pembawa berita, ya, sangat besar artinya. Seorang pembawa berita adalah seorang yang dipercaya oleh tuannya dan tidak akan berbicara selain apa yang dikatakan oleh tuannya. Pada pihak lain, seorang utusan yang membawa sabda dari seorang raja akan disambut dengan penuh hormat oleh para kaula kerajaan karena sabda yang dibawa oleh utusan tersebut. Jadi kalau kita coba menganalogikan tentang utusan itu dalam satu kerajaan, ya, maka kita akan menemukan bahwa pembawa berita atau utusan seorang raja itu adalah seorang yang dipercaya. Dan yang berikut adalah orang tersebut itu akan dihormati oleh setiap orang yang menerima
utusan tersebut. Malaikat tentunya adalah makhluk, tetapi suci dan mantap. Walaupun mempunyai kemauan yang bebas, dan karena itu ia bisa terpengaruh terhadap godaan dan dosa. Hal ini tentunya begitu banyak acuan mengenai kejatuhan beberapa malaikat di bawah pimpinan setan. Misalnya kita temukan di dalam Ayub pasal 4 ayat 18, berkata, kalau Allah tidak mempercayai hamba-hambanya dan menemukan kesalahan pada malaikat-malaikatnya. Selanjutnya juga dalam Matius 25 ayat 41 disebutkan, kemudian ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, pergilah dari hadapanku kamu yang terkutuk ke dalam api abadi yang telah disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kemudian 2 Petrus pasal 2 ayat 4, sebab jika Allah saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan untuk ditahan sampai penghakiman. Kitab Wahyu 12 ayat 9 berkata, naga besar itu dilemparkan ke bawah, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, ia dilemparkan ke bumi dan para malaikat dilemparkan ke bawah bersamanya. Para mahasiswa yang saya kasihi, bahwa di sini kita kemudian memahami bahwa eksistensi malaikat itu ada dan mereka itu merupakan pesuruh Allah, pembawa pesan Allah. Tetapi di sisi lain kita ternyata menemukan bahwa ada sesosok makhluk yang kemudian disebut sebagai Satan atau iblis, ya. Dan itu akan menjadi hal-hal yang akan kita lihat dalam proses perkuliahan kita menyangkut mata kuliah tentang angelologi dan satanologi. Seorang teolog yang bernama Ed Roca dalam bukunya Malaikat Agen Supernatural Allah menyebutkan bahwa malaikat bertugas memelihara, menjaga, dan melayani kita. Sebagaimana dalam Ibrani 1 ayat 14 berkata, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Kata Yunani yang dipakai untuk melayani dalam nas original dari Ibrani 1 ayat 14 ini adalah leitorgikos. Kata ini berasal dari kata leitorgeo yang berarti memberikan pelayanan publik bagi negara. Dalam hal malaikat-malaikat, negara mereka adalah kerajaan Allah. Jadi, malaikat dimaksud untuk memberi pelayanan publik bagi kerajaan Allah. Yang menjadi perenungan kita adalah, kalau negaranya adalah kerajaan Allah, lalu siapa warga-warganya? Siapakah yang membentuk kerajaan Allah? Kerajaan Allah terdiri dari umat Allah dan malaikat-malaikat melayani umat Allah.
yaitu saya dan saudara. Yang berikutnya kita akan mencoba memahami tentang asal malaikat. Yang pertama adalah tentang penciptaan malaikat. Malaikat sebagai makhluk ciptaan lainnya diciptakan oleh Allah. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah. Ada beberapa ayat pendukung yang bisa kita jadikan sebagai rujukan kita tentang penciptaan malaikat. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum memiliki bentuk dan kosong. Kegelapan melingkupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas air. Kemudian Kejadian 2 ayat 1, demikianlah bumi dan langit serta segala isinya selesai diciptakan. Kemudian Nehemia 9 ayat 6 berkata, Engkaulah adalah Allah, Engkau menjadikan langit, langit di atas segala langit dengan seluruh bala tentaranya, bumi dengan semua yang ada di atasnya, laut dengan semua yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya dan bala tentara langit sujud menyembahmu. Kemudian ada Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah bersama-sama dengan Allah sejak semula. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia, tanpa Dia segala sesuatu yang sudah ada ini tidak mungkin bisa ada. Kemudian Efesus 3 ayat 9 membawa terang kepada setiap orang tentang rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian Kolose 1 ayat 16, sebab oleh Dia segala yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Jadi penciptaan malaikat itu dilakukan oleh Allah sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah cara penciptaan. Bagaimana Allah menciptakan malaikat? Malaikat sebagaimana manusia diciptakan melalui suatu perbuatan khusus Allah, special acts of God. Malaikat tidak muncul secara evolusi. Mazmur 148 ayat 2 berkata, pujilah Dia, semua malaikatnya, pujilah Dia, semua bala tentaranya. Mazmur 148 ayat 5 berkata, biarlah mereka memuji nama Tuhan karena Ia memerintahkan dan mereka tercipta. Jadi metode penciptaan malaikat adalah melalui firman Allah. Yang berikutnya adalah jumlah malaikat. Walaupun kitab suci tidak memberikan jumlah yang pasti, tetapi kita diberitahukan bahwa jumlah malaikat sangat banyak, ya. Matius 26 ayat 53, ya. Atau kamu pikir aku tidak mampu memohon kepada Bapakku dan Ia sekarang juga akan memberi lebih 12 pasukan malaikat untukku? Ibrani 12 ayat 22. Namun kamu telah datang ke gunung Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada malaikat yang tidak terhitung jumlahnya.
Ada hal yang juga kita perlu pahami bahwa malaikat itu diciptakan hanya pada satu kali. Tidak ada malaikat baru yang ditambahkan, atau malaikat tidak akan mati atau dalam bentuk apapun punah. Oleh sebab itu mereka juga tidak akan berkurang. Kelihatannya masuk akal juga untuk mengatakan bahwa jumlah malaikat dalam keberadaannya adalah sebanyak jumlah manusia sepanjang sejarah. Jadi memang kita tidak bisa memberikan satu angka yang pasti, tetapi yang bisa kita simpulkan bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak atau tidak terhitung jumlahnya. Yang berikut adalah waktu penciptaan malaikat. Allah menciptakan malaikat sebelum penciptaan. Jadi para malaikat ini diciptakan Allah sebelum penciptaan dunia. Bisa kita baca di dalam Ayub 38 ayat 1 sampai 7. Kemudian Tuhan menjawab Ayub dalam badai, katanya, siapa yang menggelapkan nasihat dengan kata-kata tanpa sepengetahuan? Ikat pinggangmu seperti seorang pria, aku menanyaimu dan kamu memberitahuku. Di mana kamu ketika aku meletakkan dasar bumi? Katakan padaku jika kamu mengerti. Siapa yang menentukan ukuran-ukurannya sebab kamu tahu? Atau siapa yang merentangkan tali pengukur atasnya? Di atas apakah alas-alasnya ditanamkan? Atau siapakah yang meletakkan batu penjurunya? Ketika bintang-bintang fajar bernyanyi bersama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Menurut seorang teolog yang bernama Ed Roha, dalam bukunya Malaikat Agen Supernatural Allah, menyebutkan bahwa malaikat diciptakan seiring dengan penciptaan langit. Yaitu dalam Keluaran 20 ayat 11 disebutkan, sebab selama 6 hari Tuhan bekerja menciptakan langit, bumi, laut, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, dan ia beristirahat pada hari ke-7. Oleh sebab itu Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskan hari itu. Artinya Tuhan menciptakan langit dengan segala isinya. Menurut Haroha ini, seisinya termasuk di dalamnya adalah para malaikat. Jadi kita bisa simpulkan waktu penciptaan para malaikat itu adalah diciptakan Allah sebelum penciptaan dunia. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan penciptaan. Malaikat diciptakan untuk memuliakan Allah dan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ibrani 1 ayat 6 disebutkan, akan tetapi ketika Allah memperkenalkan anak sulungnya kepada dunia, ia berkata, biarlah seluruh malaikat Allah menyembah dia. Wahyu 4 ayat 11 berkata, ya Tuhan dan Allah kami, engkau layak menerima kemuliaan, hormat dan kuasa, karena engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak mula semua itu ada dan diciptakan. Kemudian Kolose 1 ayat 15 sampai 17,
Ia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan, yang sulung atas semua ciptaan. Sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik takhta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia sudah ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu ditopang bersama-sama dalam Dia. Dan selanjutnya Ibrani 1 ayat 14 berkata, bukankah malaikat adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk menolong orang-orang yang akan menerima keselamatan. Jadi tujuan penciptaan manusia, tujuan penciptaan malaikat adalah untuk memuliakan Allah dan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Demikian para mahasiswa sekalian, kita ada dalam perkuliahan yang pertama. Satu deskripsi yang hendak saya sampaikan menyangkut malaikat dan setan. Dan ini akan menjadi suatu hal yang akan mengantar kita semua di dalam kita akan memahami secara lebih khusus lagi tentang malaikat dan setan, atau dalam mata kuliah ini disebut dengan angelologi dan satanologi. Kita akan berjumpa kembali dalam materi perkuliahan selanjutnya, dan di sana kita akan memahami atau coba diantar untuk lebih mengerti tentang bagaimana sifat-sifat malaikat itu sendiri. Oke? Sampai kita bertemu dalam perkuliahan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.